Dan pada malam yang indah ini Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam SPB Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Pak Didi. Mohon izin Pak Sutrisman. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau sebetulnya kalau kita bicara tentang salib, menurut pribadi saya adalah salib itu merupakan sebuah fondasi iman kita. Sebenarnya tanpa salib iman adalah sia-sia. Tentunya dengan dasar iman itulah kita akan bisa merefleksikan diri kita di dalam kita mau melayani Tuhan. Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Nah, kalau tadi disampaikan terkait masalah kenapa orang tertarik ke gereja karismatik. Kami sebagai pengurus seksi pelayanan bapak-bapak, kalau dilihat persentase kesetiaan bapak-bapak itu sangat minim sekali. Gimana kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk kita cinta GKI, tetapi kalau bapak-bapaknya saja kurang begitu setia mengikuti kegiatan-kegiatan, terutama di seksi pelayanan bapak. Dan saya sekarang masuk di guru sekolah minggu, di mana kita menanamkan anak-anak sekolah minggu itu supaya benar-benar mencintai gereja di mana kita bergereja, terutama di gereja GKI. Tetapi di masa transisi, di usia pemuda remaja, disitulah kondisi yang paling rawan, yang memang di situ membutuhkan ekstra pembinaan, pembimbingan untuk pemuda remaja, agar mereka tidak lari ke sana kemari. Karena di masa usia remaja itu mereka akan mencari kepuasan. Kita akan sulit untuk memegang mereka kalau kita sendiri tidak bisa menjadi contoh. Kita sebagai bapak-bapak. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa pemuda remaja inilah yang harus kita benar-benar kita bekali, sehingga mereka tidak akan mudah kemana dia harus bergereja, tetapi dia akan mencintai di mana mulai sejak sekolah minggu sampai dia nanti tua, dia tetap mencintai GKI. Nah, yang saya ingin harapkan terkait masalah di GKI, salah satu contoh di mana kita bisa menggunakan selama pandemi, kita menggunakan pelayanan dengan media massa. Tetapi pernah saya utarakan, di mana kalau kita mempunyai channel, itu akan ada masukan, ada kontribusi ketika subscribe yang atau penggemar yang kita dapatkan tuh melebihi dari 1.000. Pada kenyataannya, kurangnya dukungan, kurangnya kerjasama, sehingga kita mendapatkan subscribe 1.000 aja susah sekali. Nah, apabila antar gereja, antar kota, kita bisa saling mendukung untuk saling mensubscribe, saya rasa dengan dana itu kita akan mampu untuk mengembangkan pelayanan kita di gereja kita di GKI. Tetapi karena kita kurangnya kerjasama, saya melihat di sini, kalau kita lihat, saya kebetulan di daerah Seruyan. Sampai sekarang channel di multimedia GKI Seruyan itu untuk mencapai 1.000 saja susah sekali. Apabila ada dukungan dari kota lain atau dari gereja yang lain, tentunya subscribe itu akan semakin lebih banyak, dan tentunya ketika subscribe itu banyak, di situ ada kontribusi, atau boleh dibilang ada sebuah penghasilan lah untuk bisa mendukung pelayanan di jemaat itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini sebuah peluang. Kenapa kita nggak manfaatkan untuk kita berinovasi, untuk kita bisa melayani melalui media massa? Karena kalau memang kita tidak apa istilahnya ya, kita melihat di dunia media massa berbagai macam trik disampaikan untuk menarik supaya mereka bisa like, bisa subscribe,
sehingga bisa mendapatkan pemasukan dari situ. Mungkin itu saja Pak Edi yang bisa kami sampaikan. Semoga ke depan GKI akan semakin lebih maju, semakin lebih berkembang. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Salam. Pak Sutrisman ini. Pak Edi, boleh. Silakan Pak Ludong. Ini yang disampaikan Pak Sutrisman yang terakhir, saya kira ini sangat bagus ya. Karena apa? Ini kita saling gotong royong gitu, saling menjadi subscribers. Dan itu kalau udah di atas berapa ya, 1 juta atau apa gitu, jumlah jemaat GKI, itu sebetulnya uangnya datang sendiri. Gitu. Itu bagian dari yang bisa menjadi cara-cara baru untuk fundraising-nya GKI. Ini bisa gotong royong, kita seluruh jemaat GKI DKI Jakarta misalnya, punya YouTube-nya GKI Sakatik atau apapun, kita rame-rame menjadi subscribernya gitu. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Nah kalau itu semua bisa jadi sumber hal yang bagus gitu ya. Karena iklan akan datang kalau banyak subscribe. Kami juga tentu saja mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita tercinta yang ke-183 tahun, kiranya semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam pelayanan kita semua. Demikian Warta Jemaat Minggu ini, mari terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada channel YouTube kita. Dan kami juga menghimbau kiranya kita berkenan untuk mendukung channel YouTube GKI yang ada di Kalimantan sana, kiranya dapat memberikan subscribe kepada channel-channel YouTube jemaat kita, juga channel YouTube Resort yang ada di Kalimantan. Demikian Warta Jemaat untuk kita pada hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.